Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'a huda. Amma ba. Takwa berasal dari kata waqa yaqi wiqayah yang artinya memelihara, yaitu memelihara diri kita dari kemaksiatan kepada Allah. Takwa adalah jalan keselamatan yang mengantarkan orang-orang beriman sampai pada tujuannya. Allah telah menjelaskan jalan keselamatan ini di dalam Al-Quran lengkap dengan seluruh rambu-rambunya, sehingga semua perintah dan larangan Allah di dalam Al-Quran merupakan rambu yang harus atau yang wajib dipatuhi untuk mendapatkan keselamatan. Siapapun yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, niscaya akan selamat hidupnya di dunia maupun di akhirat. Itulah hakikat takwa. Dalam pengertian yang lain, takwa juga bermakna kehati-hatian, sebagaimana yang dapat dipahami dari perbincangan atau percakapan antara Umar bin Khattab dan Ka'ab bin Ubay. Suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ka'ab tentang makna takwa. Tetapi Ubay justru balik bertanya kepada Umar, apakah engkau pernah melewati jalan yang banyak durinya? Pernah, jawab Umar. Ubay kemudian kembali bertanya, lalu bagaimana engkau akan melewati jalan yang penuh duri tersebut? Gitu kan. Umar menjawab, tentu saya akan sangat berhati-hati supaya tidak terkena duri. Kemudian Ubay berkata, itulah makna takwa yang sebenarnya. Perumpamaan yang dikemukakan oleh Ubay bin Ka'ab kepada Umar bin Khattab selaras dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Seorang hamba tidak akan bisa mencapai derajat takwa sehingga dia meninggalkan apa yang tidak dilarang, supaya tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang. Maksud dari perkataan Rasulullah, meninggalkan apa yang tidak dilarang, supaya tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang, yaitu anjuran untuk berhati-hati. Rasulullah tentu sangat tahu bahwa tidak jarang kita terjatuh pada perkara-perkara yang dilarang karena terlalu berlebihan menikmati perkara-perkara yang diperbolehkan, gitu ya. Disitulah pentingnya pengendalian diri terhadap semua kenikmatan yang diperbolehkan. Syariat Islam telah mengatur agar setiap muslim dapat memiliki kemampuan pengendalian diri dari kehati-hatian, yaitu dengan cara berpuasa. Dalam ibadah puasa, kita diwajibkan menahan diri dari hal-hal yang diperbolehkan di luar waktu berpuasa, seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Dengan melaksanakan hal tersebut, puasa dapat melatih kita untuk lebih mengutamakan aturan Allah daripada hanya memperturutkan hawa nafsu kita. Terhadap hal-hal yang diperbolehkan saja, kita dituntut untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita, apalagi terhadap hal-hal yang sudah jelas-jelas Allah larang, gitu ya. Puasa mengajari kita untuk berhati-hati dalam menjalani hidup dan mengutamakan Allah dalam semua perintah dan larangannya. Allah telah menyampaikan secara eksplisit bahwa puasa Ramadan diwajibkan untuk setiap muslim dengan tujuan untuk menanamkan ketakwaan. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183,
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tetapi realitanya betapa banyak orang yang telah berpuasa hanya mendapatkan rasa lapar, rasa dahaga. Puasanya gagal untuk membentuk dirinya menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, puasa yang seperti ini adalah puasa orang-orang yang awam, yaitu orang-orang yang sekedar menahan lapar, sekedar menahan dahaga dan menahan syahwatnya. Puasa seperti ini tidak lain dan tidak bukan hanya bertujuan untuk menggugurkan kewajibannya saja gitu ya. Sedangkan puasa orang yang dapat membentuk ketakwaan adalah puasa yang memiliki 6 kriteria atau 6 perkara. Yang pertama, orang yang mampu menundukkan pandangan dan menahannya dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang mampu menjaga lisannya dari berdusta, menggunjing, berkata kasar, berbohong, bertengkar, berdebat dan lain sebagainya. Yang ketiga, orang yang mampu menahan pendengaran dari mendengarkan setiap hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang mampu menahan anggota badan lainnya dari perbuatan dosa. Yang kelima, orang yang tidak memperbanyak makan pada saat berbuka puasa sehingga membuatnya malas serta lalai gitu ya. Yang terakhir, hendaknya kita semua setelah berbuka puasa selalu berada dalam keadaan harap dan cemas dan selalu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya di penghujung Ramadan nanti kita atau kaum muslimin akan terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan orang-orang yang menang bersama ketakwaannya dan orang-orang yang merugi bersama penyesalannya. Ramadan ini adalah bulan perlombaan menuju ridha Allah. Semestinya setiap muslim atau setiap kita berpacu, berlomba untuk meraih derajat takwa yang akan memuliakan diri kita di dunia maupun di akhirat. Allah telah memilihkan bulan Ramadan ini sebagai bulan puasa yang menjadi amanah dari Allah. Maka hendaklah kita menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya agar tujuan puasa dapat kita raih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sauma amanatu falyahfad ahadukum amanatahu. Puasa adalah amanah, maka hendaklah setiap kalian menjaga amanahnya. Jika kita melaksanakan puasa dengan baik, berarti kita telah berhasil menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan buah dari keberhasilan tersebut adalah ketakwaan. Kemudian ketakwaan ini memberi pengaruh yang kuat terhadap aktivitas ibadah kita sehari-hari. Sebab menurut Imam Al-Ghazali, orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan 3 keutamaan sekaligus dalam ibadahnya, yaitu taufik, disempurnakan kekurangannya dan diterima amalnya. Taufik yaitu bimbingan Allah secara langsung yang menyambungkan antara kehendak Allah dengan apa yang kita lakukan. Dengan taufik inilah orang-orang bertakwa mendapatkan kemudahan untuk terus melaksanakan ibadah-ibadahnya. Mereka mendapatkan karunia ini atau kita mendapatkan karunia ini karena Allah senantiasa menyertai langkah-langkah kita. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran surat At-Taubah ayat 36. Setelah kita mendapatkan setelah kita mendapatkan taufik dan mengerjakan ibadah sesuai dengan kehendak Allah, maka kemudian Allah akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan ibadah kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum
Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70-71. Setelah Allah menyempurnakan ibadah kita, maka Allah menerima ibadah tersebut, menerima ibadah kita sebagai sebuah amal yang mendapatkan pahala atau ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Maidah ayat 27. Demikianlah ketakwaan membawa pada keberuntungan dan kebahagiaan. Maka marilah kita bersama-sama berupaya untuk terus menyempurnakan ibadah puasa kita, supaya derajat takwa dapat diraih di penghujung Ramadan nanti. Kemudian dengan ketakwaan itu, kita akan melanjutkan perjalanan kita pada hari-hari berikutnya dalam ketaatan kepada Allah. Perintahnya kita laksanakan dan larangannya kita jauhi. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menang bersama ketakwaannya. Allahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.